itu melilip mata ya, karena setiap sudut kota ada. Lalu mereka mempunyai casing yang memang berbeda. Dia bertato, kemudian kadang dia rambutnya mohawk, diwarnai dan segala macam. Ini secara fisik menarik perhatian saya gitu. Nah, 3 tahun yang lalu saya berusaha mendekati mereka. Ternyata tidak butuh waktu yang lama untuk jadi sahabat bagi mereka. Sepanjang kita datang sebagai sahabat yang tulus, kita pasti diterima di tengah mereka. Dari situ saya ada poin untuk masuk mengajarkan mereka agama dan pembinaan ekonomi dan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya. Karena pintu masuk persahabatannya begitu terbuka. Sepanjang kita datang sebagai sahabat, dengan ketulusan hati sebagai sahabat, banyak hal yang bisa kita bagi. Berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dari situ saya melihat ada potensi besar di antara mereka yang selama ini tidak tergarap, tidak terjamah. Misalnya begini, anak pang itu kan dia ini kan seniman. Mereka adalah pemerhati dan penikmat musik. Pintu masuk persahabatan mereka jelas kita bicara tentang musik. Kita sama-sama menikmati musik. Lalu ketika kehidupan mereka yang terlunta-lunta di jalanan, terutama punk street ya, yang saya bina adalah punk street. Karena kalau punk yang tidak di jalanan maka tidak menjadi objek pembinaan saya. Karena dia di jalanan, dia menjadi pembinaan. Karena dia tidak tahu jalan pulang, dia terlunta-lunta, dia keluar dari rumah, dia melakukan pemberontakan kecil, melawan orang tuanya. Atau mungkin ada yang sengaja mencari pengalaman dari misalnya rumahnya di Padang, dia ke Bali, jalan kaki, ikut truk dan lain sebagainya. Bagi mereka itu dunia yang harus dia jalani karena ada ketertarikan mereka terhadap jalanan. Nah, kita tidak bisa melarang mereka menghentikan pencarian, tapi ketika kita masuk sebagai sahabat, kita bisa tahu apa yang dia cari, apa yang telah dia temukan, apa yang bisa dia bagi. Di 7 titik saya melakukan pembinaan, di Ciputat, di Gaplek, di Tanah Abang, di Gondang Dia, kemudian ada di Bekasi. Jauh ini ketika kita datang sebagai sahabat, mereka welcome. Bahkan tadinya bukan saya yang mengajak mereka mengaji, justru tarikan ruhani itu datang dari mereka sendiri. Mereka pengen berbenah, mereka pengen belajar, tetapi tidak ada yang merangkul. Apalagi mereka yang sudah betul-betul lelah di jalanan, dia pengen belajar agama, tetapi dia tidak temukan di masjid. Masjid tidak menjadi tempat bagi para pendosa untuk mengadu. Masjid tidak menjadi oase bagi mereka. Tapi giliran kita sebagai ustadz, sebagai guru mereka, hadir bersama mereka, mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Disinilah akhirnya mereka menciptakan oasenya sendiri. Contoh, mereka yang di jalanan pasti terpapar oleh narkoba, oleh psikotropika. Ketika saya datang sebagai sahabat menawarkan pada mereka untuk melepaskan mereka dari narkoba, lepaskan mereka dari psikotropika. Dengan apa? Dengan tawaran zikir. Zikir yang bisa dirasakan oleh mereka. Dengan zikir yang dia rasakan, dia merasakan sensasi luar biasa dalam zikirnya, lalu meninggalkan narkobanya, meninggalkan psikotropikanya. Saat ini sekarang misalnya, sudah sekitar 60-an anak pembinaan saya di Tepet. Awalnya mereka pecandu, awalnya mereka masih mengonsumsi psikotropika. Tapi lambat laun ketika mereka mendapatkan sesuatu dari zikirnya, mereka lepaskan. Dan hebatnya, saya dibantu oleh para mantan pengguna. Mungkin saya bisa ditipu sama yang anak-anak yang masih nakal. Bisa ditipu maksudnya dia masih make, tapi saya tidak ngelihat gitu. Tapi kalau sesama para mantan, dia mengetahui ini matanya masih pakai, ini masih on apa tidak, masih nge-fly atau tidak. Nah, kawan-kawan yang mantan ini membantu saya melakukan rekrutmen, juga menjadi tangan dan mata saya untuk pembinaan ini. Alasan saya hijrah buat diri sendiri ya,
Alasan saya hijrah karena anak, buat diri sendiri. Jadi saya mikirnya nggak selamanya bakalan hidup seperti yang sudah-sudah. Saya butuh perubahan, butuh bimbingan agama buat bekal saya di akhirat nanti buat anak-anak. Beda ya sama yang lain. Jadi Ustadz ini Tanwinya sawah bisa pun berbaur aneh. dan datang sebagai sahabat ke kami, itu yang lebih luar biasanya lagi. Teman, saya Tang. Makan dulu. Makan. Bro, makan dulu, Bro. Ya. Makan dulu. Jauh, pasti beda jauh. Sebelumnya kan saya masih di jalan, suka mabok-mabokan, ribut di jalan. Itu kehidupan saya mungkin lebih gelisah, lebih kayak apa, parno gitu bawaannya. Setelah saya belajar agama, meninggalkan kegiatan yang dulu, yang tanda kutip seperti mabok-mabokan ya, alhamdulillah hidup saya sekarang jauh lebih tenang, lebih adem. Ya responnya orang tua seneng ya. Masanya pas saya turun ke jalan, yang namanya orang tua pasti nggak suka. Cuma sejak saya nunjukin bahwa saya di jalan bukan dengan kegiatan hal yang negatif, saya tunjukin dengan hal yang positif kayak nyablon, kita lebih mandiri. Dan belakangan ini sejak ikut tasawuf underground, saya tunjukin bahwa ini loh, kita yang di jalan ini nggak seperti yang dikira. Ya walaupun kita di jalan, ibadah tetap kita jalani. Kegiatan saya freelance sih sekarang, cuma lebih fokus ke desain dan sablon. Desain sendiri, nyablon sendiri, jual sendiri. Yang keinginan, yang belum kesampaian, ngeberangkatin mama umroh kali ya. Dari dulu udah ada keinginan sebenarnya Mbak, cuma sampai sekarang belum kesampaian. Insya Allah ada lah jalannya.